Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Tema yang akan saya sampaikan adalah zaman yang sangat sulit, dari Mazmur 107. Mazmur 107, kita akan membacanya 1-6. Kita akan bacanya 1-6. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebus dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman. Orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tema yang saya sampaikan adalah zaman yang sulit. Karena berbeda dengan zaman yang dulu. Dulu kita bisa bertemu dengan orang tanpa atur jarak. Dahulu kita bisa pegang barang tanpa harus cuci tangan. Dahulu kita tidak perlu memakai masker. Sekarang kita pakai protokol kesehatan. Nah, itu zaman yang sulit. Bukan hanya itu saja, ditambah dengan bencana-bencana alam. Di Indonesia terjadi beberapa tempat mengalami bencana-bencana alam. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga bencana-bencana alam. Kemudian ditambah dengan terpuruknya ekonomi. Bahkan lebih daripada itu juga banyak pengangguran. Dan tingkat kejahatan pun mulai makin meningkat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, di sini dipakai sar. Artinya apa? Artinya sempit, ketat. Kalau kita melihat istilah ini digunakan seperti selat, di mana kiri kanan ada daratan, di situ ada perairan. Ketika kapal lewat oleng saja, maka dia akan menabrak selat tersebut, daratan kiri atau mungkin kanan, karena oleng sedikit saja kapal itu bisa kena. Dan kalau kita pakai pakaian yang sempit, itu rasanya nggak enak. Pakai pakaian yang ketat, itu rasanya membuat kita sesak napas. Keadaan situasi itu digambarkan seperti itu. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang keempat, ada orang-orang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang, tidak mereka temukan. Artinya orang itu terisolir, tersendiri. Bayangkan kalau kita mengalami hal itu tersendiri atau terisolir, terpencil, tidak ada penduduk. Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan yang sulit itu? Luar biasa. Berada di padang gurun terpencil, itu sangat sukar, saudara-saudara. Sangat sukar. Dan situasi yang sangat sukar itu bisa membuat kita lelah, lesu, bahkan bisa pingsan karena kewalahan menghadapi situasi yang sulit. Itu gambarannya. Bisa lelah, pingsan, bahkan putus asa, bahkan apatis, menyerah, dan akhirnya mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini gambaran kehidupan yang dinyatakan di dalam kitab Mazmur. Betapa sulitnya kehidupan itu, sehingga mengganggu mental mereka, sehingga mereka merasa kewalahan, dan akhirnya mereka pingsan dan bisa membawa pada kematian. Namun Tuhan ingatkan
bahwa ada kemurahan Tuhan, bahwa engkau telah ditebus dari kuasa yang menyesakan. Artinya kuasa yang menyesakan itu adalah kesulitan-kesulitan yang berat sekalipun Tuhan sudah mengatakan engkau ditebus. Dikatakan di Mazmur 107 ayat yang ke-2, biarlah itu dikatakan orang-orang yang tebus Tuhan, yang ditebus dari kuasa yang menyesatkan. Artinya Tuhan sanggup membebaskan dan telah membayar penebusannya, dan itu lunas oleh pengorbanan Kristus, sehingga kuasa itu tidak punya hak atas seluruh hidup kita. Gangguan-gangguan dari kegelapan itu tidak punya hak untuk membinasakan kita, karena sudah dibayar oleh pengorbanan Kristus di hadapan Bapa. Tidak ada sesuatu tekanan, masalah, kesukaran, kesulitan yang berat sekalipun bisa menghancurkan kehidupan kekristenan, kehidupan orang yang percaya. Itu kata Tuhan. Dibebaskan Tuhan dari kuasa yang menyesakan ini. Makanya orang itu berseru-seru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan terjadi atas orang itu, sehingga orang itu terlepas. Biarlah mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskan mereka dari kecemasan mereka. Itu ayat yang ke-6. Dan akhirnya orang itu bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Saudara, desakan kebutuhan akan kasih setia Tuhan itu sangat penting. Itu yang diharapkan agar terbebas dari situasi yang sangat sulit dan sangat menekan kehidupan. Karena itu saudara-saudara, sebelum terjadi kesulitan yang besar menimpa hidup kita, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena kalau kita berjaga-jaga dan berdoa, kita sudah dalam perlindungan Tuhan, kita sudah dalam naungan Tuhan. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, akhirnya kita menjadi panik, timbul ketakutan menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Kita bukan hanya berjaga-jaga dan berdoa, tapi juga di dalam Efesus 6 dikatakan, ini jelas sekali. Efesus 6 itu mengungkapkan, beginilah firman Tuhan, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus berada di dalam kekuatan kekuasaannya, supaya kita terlindung dari kesulitan yang bisa mempengaruhi mental kita, yang bisa membawa kita tidak nyaman dan terganggu sekali. Kita harus kuat di dalam kekuasaannya. Yang kedua adalah kita juga harus mempergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Itu Efesus 6 ayat 16. Inilah yang Tuhan berikan buat kita, supaya kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan dan terbebas dari kesulitan itu. Ingat kemurahan Tuhan, bahwa kita adalah orang yang tebus Tuhan. Kedua, berjaga-jaga dan berdoa. Ketiga, hidup di dalam kekuatan kekuasaan Tuhan. Keempat, padamkan panah api si jahat dengan iman. Karena panah itu terus-menerus bisa diluncurkan, tapi kita harus padamkan dengan iman. Hal inilah yang harus kita miliki dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin.